Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah Sobri. Saya dari kelas Ekonomi Islam 2G. Saya akan menjelaskan materi pengantar ekonomi mikro. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yaitu studi tentang bagaimana manusia secara individu dan berkelompok membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya terbatas sehingga dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya secara maksimal. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi dua, yaitu pertama teori mikroekonomi dan teori makroekonomi, di mana teori mikroekonomi yaitu satu bidang studi ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Sedangkan teori makroekonomi, di mana makro berarti besar, analisis makroekonomi merupakan analisis dari kegiatan keseluruhan perekonomian yang bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam suatu perekonomian. Yang kedua, jenis analisis ekonomi. Jenis analisis ekonomi ada dua, aspek analisis ekonomi mikro dan makro. Yang pertama itu aspek analisis ilmu ekonomi mikro. Ada terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama analisis biaya, yang kedua teori permintaan dan penawaran, yang ketiga elastisitas, keempat model pasar, yang kelima industri, yang keenam teori harga, dan yang ketujuh teori produksi. Sedangkan aspek-aspek analisis dalam ilmu ekonomi makro, yang pertama pendapatan nasional, yang kedua neraca pembayaran, yang ketiga kesempatan kerja, yang keempat inflasi, dan yang kelima investasi. 3. Metode analisa ekonomi. Metode analisa ekonomi terbagi dua, yaitu yang pertama metode deduktif dan yang kedua metode induktif. Yang pertama metode deduktif yaitu sebuah metode menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat positif dan didasarkan pada premis yang logis. Sedangkan metode deduktif yaitu sebuah metode yang menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum dan didasarkan pada fakta empiris. Yang keempat yaitu pernyataan dalam teori ekonomi. Pernyataan dalam teori ekonomi terbagi dua. Yang pertama pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif yaitu pernyataan yang merujuk pada suatu kondisi yang sebenarnya terjadi dan didasarkan pada fakta yang ada sehingga dapat dibuktikan keabsahannya. Yang kedua, pernyataan normatif. Pernyataan normatif yaitu pernyataan petunjuk mengandung arti apa yang seharusnya dilakukan agar yang diinginkan suatu yang diharapkan itu menjadi kenyataan. Yang kelima, masalah-masalah dalam ekonomi dan sistem perekonomian. Yang pertama, barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa banyak yang diproduksi. Artinya, barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa banyak barang yang akan diproduksi agar masyarakat kesejahteraannya akan semakin meningkat. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi suatu barang tersebut? Artinya metode ataupun teknologi apa yang digunakan dalam memproduksi barang itu tersebut. Banyak cara memproduksi suatu barang dan pada umumnya menggunakan cara tradisional seperti bercocok tanam, bertani ataupun beternak, pengolahan ataupun itu industri manufaktur, ataupun mengambil hasil alam yang sudah tersedia seperti ikan ataupun hasil-hasil hutan. Dan yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Artinya barang
barang yang diproduksi oleh produsen tentu saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. 6. Prinsip-prinsip dasar ekonomi. Menurut Profesor Gregory Mankiw, ada 10 prinsip ekonomi yang dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu 1. 4 prinsip yang melandasi tingkat keputusan tingkat individu. Yang A, setiap individu harus melakukan trade-off ataupun menjelaskan tentang penukaran yang dikenal dengan 3 istilah, yaitu trade-on, trade-in, dan trade-off. Dimana trade-on yaitu melakukan konsumsi ataupun produksi tanpa menghilangkan kesempatan, bahkan harus menambah. Contohnya, konsumen mengonsumsi 2 macam barang, yaitu A dan B. Bila konsumen hendak menambah konsumsi yang A, maka ia juga harus menambah konsumsi barang B. Terus yang kedua trade-in. Trade-in merupakan melakukan konsumsi ataupun produksi dengan cara melepaskan ataupun barter. Contohnya, bila konsumen menginginkan konsumsi barang A, maka ia harus melepaskan barang B. Trade-off melakukan konsumsi ataupun produksi pada pengurangan. Berarti produksi atau konsumsi suatu barang untuk menambah konsumsi. Contohnya, apabila konsumen hendak menambah konsumsi barang A, maka ia harus mengurangi konsumsi barang B. Yang B, biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. C, orang rasional berpikir secara bertahap. D, pelaku ekonomi bereaksi terhadap intensif. Yang kedua, tiga prinsip untuk interaksi. A, perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. B, pasar secara umum adalah wahana yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. C, pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil dari mekanisme pasar. Yang ketiga, 3 prinsip cara bekerja ekonomi makro. Yang pertama, standar hidup suatu negara tergantung kemampuannya memproduksi barang dan jasa. B, harga secara umum meningkat bila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Yang C, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi pada pengangguran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.